Oke bro, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya. Namun tidak jauh dari seputaran otomotif dan roda dua ya. Oke, dan kali ini kita akan berbagi atau sharing ya buat teman-teman yang masih kebingungan ya, bagaimana sih langkah dan proses pencabutan berkas, mutasi keluar dan mutasi masuk atau balik nama kendaraan bermotor ataupun mobil ya. Oke, simak videonya. Nah, jadi untuk langkah pertamanya yang harus kita siapin itu adalah STNK, BPKB, fisik aslinya ya. Lalu kemudian KTP yang akan kita pakai sekarang ya. Dan untuk KTP pemilik lama itu tidak perlu ya, yang diperlukan KTP yang akan kita pakai sekarang. Nah, untuk menghindari pajak progresif, misalkan nama kita sudah ada 3 unit kendaraan misalkan ya. Nah, dan untuk menghindari pajak progresif, kita bisa pakai KTP keluarga ya. Misalkan KTP abang, ade, atau siapa ya. Yang penting KTP-nya standby waktu ketika kita mau mengurus pajak ya, seperti itu. Nah, dan untuk langkah pertamanya, seperti tadi yang harus kita siapin itu adalah STNK sama BPKB fisik aslinya ya, kemudian KTP yang akan kita pakai ya. Nah, kemudian setelah dokumen yang 3 tadi standby ya, kemudian kita ke samsat induk di daerah masing-masing ya. Nah, kemudian ketiga dokumen itu kita fotokopi ya, kemudian kita serahkan ke bagian cek fisik ya. Nah, setelah di bagian cek fisik nanti kita akan diarahkan untuk gesek nomor rangka dan nomor mesin ya. Nah, dan setelah nomor mesin dan nomor rangka digesek, kemudian kita nanti akan diarahkan ke bagian mutasi ya. Nah, dan untuk prosesnya sendiri ya, untuk proses mutasi keluar ya, itu prosesnya bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan untuk lambatnya ya, tergantung orang samsatnya juga ya. Nah, kemudian bagaimana, kan kendaraan kita pakai ya, sementara STNK sama BPKB lagi diproses di samsat ya. Nah, nanti kita akan diberi surat resi seperti ini ya. Dan ini surat keterangan sementara ketika STNK sama BPKB kita diproses ya. Ini proses mutasi keluar daerah ya. Nah, dan di sini juga ini ada fotokopian STNK ya. Dan di belakangnya ada fotokopian BPKB-nya juga ya di sini ya. Nah, dan ini sebagai surat jalan sementara ya ketika STNK kita diproses di samsat ya. Dan ini fungsinya yang pertama, surat keterangan ini fungsinya yang pertama ini kita nanti untuk mengambil kembali berkas setelah selesai diproses di samsat ya. Nah, dan yang kedua fungsinya ketika kita di jalan kena penertiban lalu lintas, lalu kemudian kita ditanyakan STNK ya. Nah, ini bisa kita kasih tunjuk kepada pihak lalu lintas ya yang bertugas ya. Ini bisa kita kasih lihat ya, seperti ini. Nah, dan untuk prosesnya sendiri itu tergantung orang samsatnya juga mungkin ya, karena kemarin yang punya saya itu bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan ya untuk telatnya. Oke, dan ini adalah berkasnya ya. Dan ini nomor polisi plat yang lama ya, Z3642AE, plat Wado Sumedang ya. Dan ini kemarin saya dapat motornya dari Sumedang, dan ini sekarang dialihkan ke Tasikmalaya ya. Oke, jadi berkasnya seperti ini ya. Dan di sini juga disertakan STNK ya, STNK, kemudian juga disertakan BPKB ya. Oke, jadi seperti ini berkasnya.
Nah, dan buat teman-teman yang misalkan kita beli motor bekasnya dari Jakarta, kemudian kita stay-nya di Bandung ya. Nah, dan nanti supaya kita nggak ribet bolak-balik Bandung Jakarta misalkan ya. Nah, dan ketika berkasnya sudah selesai, sudah rapi ya. Nah, kita bisa minta bantuan orang Samsat ya untuk berkasnya dipaketin ya via jasa ekspedisi ya. Dan ini saya juga kemarin seperti itu ya, karena lumayan cukup melelahkan ya perjalanan Tasik Sumedang, dan ini berkasnya saya paketin ya via ekspedisi, dan nanti kita tinggal bayar jasa ekspedisinya ya, seperti itu, supaya kita tidak bolak-balik Samsat ya. Oke. Nah, dan di sini juga ada keterangan mutasi luar daerah Ranmor ya, kendaraan bermotor ya. Seperti ini. Dan di sini juga disertakan ada foto rekaman ya waktu kita di bagian cek fisik ketika gesek nomor rangka dan nomor mesin ya. Oke, dan di sini juga ada keterangan formulir permohonan mutasi Ranmor luar daerah ya, seperti itu. Nah, kemudian berkas ini kita proses lagi di Samsat induk di mana tempat kita tinggal ya, di daerah masing-masing ya, dan ini harus diproses di Samsat induk ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira, karena kemarin saya tidak sempat ambil video ya karena waktunya juga mepet ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke.